itu juga sebenarnya nanti ke depan menjadi hub sebenarnya. Mungkin kalau belum lama ini ada berita juga kita sedang mengembangkan 58 poin juga POP di seluruh Pulau Jawa. Node kita sebutkan Node IX tadi ya di Pulau Jawa. Kita kerjasama juga dengan Abji sendiri. Jadi yang di gedung cyber ini akan menjadi hub untuk mengkonekkan ke 58 titik yang ada di Pulau Jawa tadi. Oke, tujuannya itu untuk apa? Nah, tujuannya simpel. Tadi kan saya bilang, ISP di Pulau Jawa ini banyak sekali. Ada 800-an lah ya, let's say seperti itu. Mereka itu kan tersebar nggak hanya di Jakarta aja, tapi di seluruh Pulau Jawa. Nah, fungsinya kita membangun titik-titik tadi yang banyak tadi 58 titik, agar mendekatkan layanan kita kepada customer kita. Saat ini ketika mereka mau connect, mereka harus connect di Jakarta. Anggap gitu, simpelnya di Jakarta. Sedangkan mungkin kantor mereka ada di Madiun, let's say, atau di kota lain. Mereka butuh cost lagi ketika mereka harus bawa connect di Jakarta. Ada cost transport lagi dari backbone yang ada. Nah, tapi kalau layanan yang ada di Jakarta, bisa kita duplikasi ada di, let's say, di Madiun misalnya gitu ya. Para ISP yang di daerah ini nggak perlu membuang cost ke Jakarta. Mereka akan merasakan experience atau kebutuhan yang sama, produk yang sama, dengan mereka hanya connect di sana. Dan ini mempersingkat hope-nya mereka juga dan cost efisiensi juga bagi mereka sebenarnya seperti itu. Jadi bagi mereka nanti bisa mendapatkan internet yang lebih murah dengan kecepatan yang lebih pasti lebih cepat ya. Lebih cepat. Karena gini, bagaimanapun jarak ini menentukan prestasi ya. Mau bagaimanapun itu nggak bisa dipungkiri. Jarak ini pasti akan menentukan kecepatan juga. Walaupun itu hitungannya per sekian detik, tapi itu akan menentukan kecepatan dari layanan sendiri. Kenapa kita kembangin tadi? Jadi kenapa kita harus bangun di Jakarta juga tetap? Karena ini akan menjadi pusatnya dan akan kita sebarkan ke 58 titik yang ada di Pulau Jawa tadi yang sekarang udah mulai implementasi juga. Oke, baik. Dengan begitu juga bisa memperluas market share yang ada. Betul. Kita bisa lebih berkompetisi pastinya, bisa membuat market. Kita punya layanan produk yang lebih banyak juga ke depannya. Karena kita punya lebih banyak point of presence yang ada di Pulau Jawa. Harapannya seperti itu. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai kabel bawah laut ini kelihatannya menarik sekali ya. Tujuannya apa sebenarnya Pak untuk membangun kabel bawah laut itu? Jadi gini, saat ini semua kalau dibilang tujuannya apa, yang pasti tadi untuk menambah revenue kita udah pasti ya. Karena tadi kita saat ini udah berjalan tapi masih menggunakan kabel milik provider lain. Masih sewa ya? Masih sewa. Sehingga keluasan kita di market ini agak sedikit terbatas. Sedangkan kita udah punya market sebenarnya yang kita udah miliki tadi udah sekitar 25% dari total ISP yang ada di Indonesia kurang lebih lah ya. Nah, ini mau diapakan? Kalau kita tetap tidak segera berinvestasi, sedangkan kebutuhan semakin besar ke depannya, ini menyulitkan kita juga. Dalam OPEX kita akan semakin tinggi. Nah, karena kalau kita hitung-hitung, kalau kita menginvestasikan kabel sendiri, kita punya kabel sendiri, ini OPEX kita bisa turun 40%. 40% ya? Ini sangat bagus sih terus terang. Jadi kenapa kita memberanikan diri untuk explore ke kabel laut? Saat ini kita masih di tahap review kontrak. Ya insya Allah ya, kalau memang jalannya baik, 1 bulan inilah insya Allah kontraknya selesai, jadi kita udah bisa meng-announce juga plan untuk pelaksana kabel laut tadi. Karena kita melihat juga ke depan, nah tadi, kenapa sih kita berani juga? Bukan hanya market yang kita punya market customer base yang udah kita pegang. Nah di luar itu kebutuhan data internasional ini luar biasa. Mungkin sama-sama tahu Mas Raymond, di Indonesia ini data center lagi booming banget ya. Betul sekali. Yang tier 3, yang gede-gede lah, yang banyak provider asing juga masuk ke sini. Bisa dicek lah, itu udah banyak banget. Dan semua itu akan butuh koneksi ke internasional. Karena rata-rata data center yang ada di Indonesia ini memang asing ya, rata-rata asing. Jadi mereka mereka butuh koneksi internasional. Nah ini kita melihat window-nya masih banyak. Dan setahu saya juga kabel-kabel yang udah ada ini udah umurnya udah tua. Setahu saya udah tua. Yang kabel internasional ya. Yang kabel laut internasional umurnya tuh setahu saya sudah di atas 10 tahun semua. Jadi itu bisa berdampak pada kecepatannya juga? Pasti dong. Kabelnya baru, perangkatnya juga teknologi terbaru, otomatis kapasitasnya akan lebih besar. Simpelnya seperti itu ya. Itu udah hukum alamnya ya. Dan rata-rata bisa dicek juga. Ya kabel yang ada sekarang yang internasional itu rata-rata udah 10 tahun lebih umurnya. Rata-rata ya 10 tahun lebih. Jadi kita sedangkan yang kita akan nanti akan aku ambil ya, ini kabel yang baru. Yang baru jadi bahkan di tahun ini. Baik. Jadi secara umur kabel pun masih bisa 15-20 tahun ke depan. Jadi ini masih bisa bilang kabelnya baru, perangkat baru. Jadi kita harapkan ini ya teknologi yang baru lah. Baik. Ini akan mempengaruhi juga nanti kecepatan dari yang ada pastinya seperti itu. Baik.
Berarti nanti selain daripada cost juga nanti bisa ditekan, juga revenue akan semakin ditingkatkan ya? Seperti itu. Nah, ini kalau kita melihat juga, kenapa sih ini ngawang-ngawang apa enggak? Bisa dicek juga, Google ataupun Meta saat ini sedang proses penarikan kabel ke Indonesia juga dari US, West Coast. Jadi, kalau provider sebesar mereka aja masih berani ya untuk menginvestasikan kabel laut sepanjang itu sampai ke Indonesia, bisa dibilang ya berarti visionnya memang ke sana. Karena saya juga udah research sebenarnya sebelum mengambil keputusan ini. Ke depan ini, kalau dulu kita pakai internet buat apa sih? Ngecek email, chatting, berapa mega sih paling? Ya, betul. Tapi sekarang kan semua AI. AI ini akan ke depan akan membutuhkan kapasitas bandwidth yang luar biasa besar. Dan ini memang kenapa mereka berani menginvestasikan kabel laut juga, bahkan kita juga berani coba ke sana. Karena ke depan kebutuhan akan data ini akan semakin luar biasa. Ya, yang pastinya ya tadi, kalau kebutuhannya besar, masa Indonesia mau lompat terus kan nggak mungkin. Betul, kan? Ya. Pasti akan dibutuhkan jaringan yang juga berkualitas dan juga bagus lah, baik lah. Berarti saat ini juga Inet sedang memosisikan ya untuk bisa menjawab kebutuhan dari semakin meningkatnya bandwidth dari apakah itu cloud computing, cloud gaming, AI dan sebagainya. Dan selebihnya, benar. Kita harus siap lah ke arah sana ke depannya. Oke, baik. Nah, jadi apakah proyek kabel laut ini sinergis Pak dengan inisiatif internet murah dari Wi-Fi sendiri? Ya, kalau kita bilang ke Wi-Fi, kabel pastinya. Karena kalau setahu saya di Wi-Fi ini punya proyeksi 5 juta rumah ya, dengan harga 100 mega kalau nggak salah seperti itu ya. Nah, udah pasti dengan harga yang sangat affordable dan kapasitas bandwidth yang menurut saya baik ya, cepat sih sebenarnya bisa dibilang. Sebenarnya harga 100.000 mungkin ada di luar sana, tapi kalau saya lihat yang jual 100.000 tuh paling kapasitasnya maksimal 10-15 mega lah. Kalau ini kan 100. Iya, ini udah berkali-kali lipat dari yang ada. Ya pastinya akan dibutuhkan source backbone internasional yang lebih solid lagi, yang lebih kuat lagi. Dan ya dengan kapasitas segitu kita pasti menggunakan perangkat-perangkat terbaru yang bisa punya kapasitas sebesar itu juga mensupportnya. Nah, kalau tadi April itu sudah mulai kontraknya kemungkinan jadi bulan April ini. Harusnya jadi. Untuk realisasi bisa terjadi itu kapan, Pak? Kalau mulai dari runningnya timeline yang kita kemarin susun, karena kita perlu beli integrasi dan lain-lain, harusnya sih Desember atau Januari 2026 sih udah live. Harusnya. Oke, baik. Nah, kalau kita beralih sedikit ke frekuensi 1,4 GHz. Seberapa besar sebenarnya, untuk apa itu frekuensi ini? Gini, di Indonesia ini cost terbesar dari ini kita agak bergeser nih, bukan backbone sebenarnya bicaranya. FTTH tuh simpelnya internet rumahan lah, broadband internet ya. Sejujurnya salah satu komponen cost terbesar kita itu adalah implementasi di lapangan. Ya community issue sih sebenarnya. Itu nggak bisa kita hindari. Jadi tadi kalau kita refleksikan ada plan di si Wi-Fi 100.000, 100 mega. Kalau yang sekarang rata-rata kita di rumah-rumah kita kan semua tuh provider narik kabel ya, dan kita bisa lihat semerawutnya kabel fiber optik yang ada di lapangan kita bisa lihat. Ya sebenarnya itu buah dari kebutuhan masyarakat sih, nggak bisa dihindari jadi semerawut itu. Tapi tadi karena memang nggak ada regulasi yang benar-benar mengatur, jadi semua operator bisa tumpang tindih. Nah, balik lagi ke tadi, sebenarnya salah satu cost itu komponennya adalah ketika kita mau gelar ke rumah-rumah, kemana-mana. Mungkin bagi yang di perkotaan gini agak lumayan mudah kali, gampang dijangkau aksesnya. Tapi bagaimana yang di pinggir-pinggiran, yang di rural, atau di daerah-daerah yang memang agak jauh. Nah, 1,4 ini kita harapkan menjadi satu jembatan. Karena apa? Pitanya cukup lebar, sehingga perangkat nanti yang digunakan ini, jadi kalau kita memang bisa dapat 1,4 tadi, kita hanya perlu nanam tiang, pole lah ya, BTS lah simpelnya, tapi BTS bukan yang besar-besar ya, paling hanya BTS yang mini pole yang sekitar 20 meter lah kurang lebih, 15-20 meter. Ini akan meng-cover mungkin kurang lebih radius 1 kiloan lah kurang lebih dari situ. 1 kilo, Nah, dan kita nggak perlu lagi narik kabel ke rumah-rumah dengan perangkat mungkin sejenis modem. Nah, tapi ini modem ini bukan modem yang bisa dibawa-bawa ya. Bukan dulu kan ada satu provider yang menyediakan modem kita bisa bawa-bawa ya kurang lebih gitu. Nah, nggak begitu, beda-beda.
Ini fix, namanya FWA, fix. Berarti fix, dia nggak bergerak. Wireless, nggak berkabel ya, akses. Ya. Nah, kurang lebih ini bisa punya kapasitas yang kurang lebih sama dengan fiber optik. Jadi hanya taruh di rumah, ya pokoknya ditaruh di rumah atau di ruko, ya serah kantor, ruko, bebas lah ya. Itu udah connect ke BTS tadi, ini 100 mega sih pasti dapat. Pasti dapat. Jadi apa? Jadi si operator ini nggak perlu narik kabel lagi, izin RT, RW, apalah. Itu udah hemat berapa tuh? Sedangkan kalau dengan fiber optik tuh dari satu area ke area lain belum nariknya lagi, ngurus izinnya lagi berbeda-beda. Nanam tiang lagi di depan rumah komplek, itu kan juga akan banyak kosnya kan. Itu komponen yang udah kelihatan gampang aja ya. Ya tiang, ya kabel, itu udah banyak. Kalau ini kan hanya dengan modem, kurang lebih kayak modem lah ya, taruh, pluk, udah connect. Jadi dari BTS sendiri bukan BTS yang sudah ada, tapi masih harus ditanam lagi ya? Baru, tapi nggak gede. Cuman 15-20 meter aja. Bukan yang kayak kita lihat jalan yang gede-gede itu, bukan. Nggak akan sampai. Jadi, simpelnya, kalau kita ke depan berpikir internet untuk rakyat, kita pengen menyediakan harga yang affordable dengan kualitas yang bagus, ya kita harus berpikir, mungkin pemerintah juga udah mulai berpikir kan, solusi apa. Karena kalau kita masih cara konvensional, masih gelar-gelar kabel, tadi bla bla bla, kita nggak mungkin bisa afford harga yang segitu, kapasitas yang segitu, kan nggak ketemu. Sedangkan, ya mungkin Indonesia sedihnya, sebagai ketua asosiasi juga ya, tiap tahun saya disodorin data dari internasional, peringkat rata-rata Indonesia ini di broadband selalu buncit gitu ya. Kita hanya nomor 9 dari 10 negara ASEAN. Dengan rata-rata kecepatan 24-25 mega. Sedangkan bicara Singapura aja udah 200 lebih. Filipina udah 118 kalau nggak saya mega rata-ratanya. Kita masih 25, masih jauh banget. Kita cuma lebih baik dari Laos kalau nggak salah. Nah, ya ini yang jujur kan, nah kita mesti punya solusi baru dong. Kalau kita masih mau nomor buncit terus, ya berarti kita nggak, ya gitu-gitu aja ya. Itu berdampak pada perekonomian negara juga ya? Loh, pastinya gitu. Karena ketika sekarang eranya udah ke depan, kalau katanya kan orang yang bisa memanfaatkan AI ini akan bertumbuh lebih cepat. Jadi AI ini tidak akan mereplace sebenarnya manusia, tapi yang bisa memanfaatkannya akan lebih produktif, kira-kira gitu kan. Bayangin ketika semua orang udah eranya nanti, kita akan bicara tahun ini ya, mungkin 5 tahun lagi. Kita bicara orang udah, negara-negara lain udah memanfaatkan itu, let's say. Terus masyarakat kita masih lemot dengan kapasitas 25 mega gitu kan. Ketinggalan kita akhirnya kan, ketinggalan kereta dengan negara-negara lain. Dan ini akan berimpact ya, mungkin nggak kayak secara langsung, tapi secara mungkin ke GDP kita, ke masyarakat lain akan berimpact. Makanya ke depan memang kalau kita bicara Indonesia, kita harus sudah mulai mikir ya, bukan hanya menyediakan internet yang ya harus affordable dan harus berkualitas juga internetnya. Ya, impact-nya ke masyarakat juga kok ke depannya sih pastinya begitu. Dan memang tantangan utamanya itu ada di infrastrukturnya berarti ya? Ya, faktanya kita sebagai negara yang dibilang saya sih masih berpikir kita negara berkembang ya. Simpelnya aja nih, internet broadband, internet rumahan, kan penduduk kita kan 280 juta lah anggap ya, kurang lebih. Rumah tangga kita sekitar 77 juta sampai 80 juta, kira-kira ya. Sekarang total pengguna internet broadband itu hanya 12 juta. Berarti di bawah 15%. Ya? Anggaplah 15% lah ya. Masih jauh banget. Potensinya masih besar sekali. Berarti potensinya masih besar banget kan. Itu karena tadi kita masih pakai kabel lah, apalah, sehingga cost-nya tinggi, susah gitu ya. Sedangkan pengguna internet sendiri sebenarnya sudah sekitar 80% bukan? Betul, 80%. Tapi itu kan banyak kan mobile. Seluler iya, tapi kan mobile ini kan kapasitasnya berapa sih? Terus terbatas ya. Kalau kita di kota-kota seperti sekarang mau ngomong 5G aja juga ya kita bisa bicara, saya nggak mau jawab lah, udah tahu lah ya. Sangat sedikit yang udah tercover 5G ya kan? Iya, betul. Nah, apalagi yang di pinggiran, kita yang di Jakarta aja ngomongin 5G paling hanya sekitar area-area tertentu aja gitu. Apalagi kita ngomong yang di luar kota besar kayak Jakarta. Jangan-jangan mereka masih ya 4G ya, tapi kan kapasitasnya kecil. Jadi untuk mengakses layanan yang besar tadi akan sulit sekali ke depannya. Dan harganya juga kalau pakai seluler kan kuota base ya. Ya bayangin, 100.000 kalau kita ngegas terus nontonin video streaming misal, kalau main game terus paling seminggu habis. Cost-nya akan lebih besar. Dan yang bisa nikmatnya hanya si yang punya handphonenya doang kan. Kalau internet rumahan kan minimal sekeluarga bisa menikmatinya kan. Berarti dari FWA ini selain dari terjangkau juga reliable dan juga tanpa kuota ya? Tanpa kuota.
ya kayak sekarang kita Kayak sekarang ya? langganan aja Iya. sih. Jadi tanpa kuota lah kurang lebih. Oke. Dan ya tadi, menurut saya ya experience masyarakat untuk menggunakan internet bisa lebih baik lagi ke depannya. Diharapkan seperti itu. Oke. Dan untuk lelang ini apakah sedang berlanjut sekarang? Setahu saya masih on progress ya. Progress. Harusnya sih yang saya dengar April Mei ini ya kurang lebih. Tapi kita masih menunggu dari Komdigi kalau tentang ini. Oke, baik. Dan menurut Pak Arief sendiri, seberapa besar peluang Inet untuk menang lelang ini sendiri? Nah gini, kita harus bicara kalau kita bicara optimis ya pastinya gini. Yang bisa mengikuti mungkin nggak cuma Inet, pasti ada yang lain yang akan mengikuti lelang tersebut. Ya. Tapi balik lagi, 1,4 ini kan bukan teknologi yang kayak kita beli handphone semua orang bisa connect. Karena perangkatnya pun juga spesifik. Perangkat yang memang didesain untuk bisa menerima frekuensi 1,4. Simpelnya gitu ya. Oke, ya. Saat ini setahu saya nggak banyak teknologi owner yang punya perangkat yang teknologi 1,4. Kebetulan Inet sedikit lagi merampungkan satu kerjasama lah ya dengan salah satu teknologi owner yang menurut saya cukup ternama lah ya untuk masalah 1,4 ini. Jadi ya itu salah satu poin kita sih yang kita cukup ya optimis lah bisa dibilang kita udah punya teknologinya. Jadi mungkin yang lain ikut mereka nggak siap terus buat apa? Betul. Mereka menang terus mereka harus ngulang lagi, harus develop lagi. Itu kan akan takes time gitu ya. Ya kalau kita kebetulan udah dikit lagi insya Allah menyelesaikan itu. Jadi ya kita udah siap di teknologinya kurang lebih. Jadi itu satu poin yang membuat kita cukup ya optimis lah ya untuk bisa jadi ikut ketika Inet kalau sudah memenangkan lelang ini juga bisa langsung jalan ya karena sudah infrastruktur teknologi itu sudah ready ya. Kurang lebih gitu. Jadi nggak akan terlalu lama lah, nggak akan terlalu takes time untuk implementasinya kurang lebih itu. Oke. Baik, nah sekarang ini Inet ini kan kuat di segmen B2B ya. Apakah ada strategi untuk masuk ke segmen retail atau enterprise? Kalau 1,4 pasti kita masuk ke retail juga sih, udah pasti. Retail semua ya? Udah pasti masuk ke retail. Karena gimana pun juga implementasi 1,4 ini paling bagus untuk di broadband, untuk penyebaran broadband. Oke, baik. Tapi ya kita punya punya infrastruktur di backbone dan juga internasional. Harusnya ini jadi penguat ya. Jadi sebenarnya ini satu kesatuan ya, satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan juga. Jadi semua lini kita masuk lah kurang lebih seperti itu. Oke. Baik, kalau bagaimana dengan enterprise? Enterprise, ya. Saat ini kita juga ada di festival, tapi porsi revenue kita paling 10% ya kurang lebih. Kita masih banyak di B2B tadi. Oke, baik, baik. Nah, apakah ada rencana untuk diversifikasi pendapatan masuk ke layanan digital lainnya seperti layanan cloud, edge computing, atau mitra strategis lainnya? So far, yang udah kita bicarakan dalam planning kita, memang ke depan ini kan eranya itu kan semua on service. Maksudnya on service nih udah mungkin karena gini, untuk misalnya contoh ya, perusahaan dia mau beli server, dia harus naruh servernya ke location lagi, bayar. Bandwidth-nya bayar lagi. Maintenance orangnya mesti disiapin dong, nggak mungkin dong nggak ada yang maintenance. Terus kalau rusak dia mesti nyiapin spare. Ini kan cost. Jadi saya lihat ke depan sebenarnya era SME lah, small medium enterprise atau ya kita sebutnya medium ke bawah lah ya. Udah pasti agak sulit ketika memang ke depan mereka mau berkembang harus menginvestasikan banyak barang-barang di industri di teknologi. Jadi memang ke depan saya ngelihatnya teknologi mungkin di luar udah banyak ya. Kayak mungkin Nvidia udah menyediakan juga tuh layanan on service atau cloud lainnya di yang kita sama-sama tahu. Nah, ke depan memang kita melihat di situ ada market yang sebenarnya bisa dilirik. Sebenarnya kita melihat market cloud sih sebenarnya. Cloud kita ke cloud. Karena tadi kita punya Dacian di cyber, kita juga tersebar di 58 titik tadi. Kita akan membuat cloud edge computing sih. Rencananya seperti itu. Kita lagi bicara dengan beberapa teknologi owner juga sih ya mengenai itu. Bagaimana? Karena saya lihat di negara lain udah jalan tuh. Mereka membangun edge, jadi cloud computingnya tersebar. Jadi distribute tidak satu gede enggak, tapi terdistribusi. Nah, sebenarnya agak cukup sama dengan topologi network kita yang saya bilang tadi kan tersebar di 58 titik. Nah, ini kan juga ada tempat-tempat buat menaruh server kan, karena ada data centernya kecil-kecil tapi banyak. Teknologi distributed ini kita pelajarin ke depan memang setelah kita menyelesaikan, tapi tadi balik lagi kita menyelesaikan dulu infrastruktur kita, insya Allah frekuensi, baru kita lari ke sana ke arah cloud tadi. Tapi yang tadi yang distribute tadi ya, kita harapkan ini akan menyasar juga kita nggak menarik kita market tadi SME lah ya kurang lebih. Jadi
Kita harapkan ke sana lah. Oke, jadi infrastruktur diselesaikan, dipersiapkan dulu, lalu masuk ke segmen yang lain ya? Iya, persiapkannya, tapi persiapannya sih bareng ya. Tapi bisa untuk implementasinya setelah infrastruktur jadi dulu, baru kita bisa lari ke sana. Oke. Nah, Wi-Fi saat ini sedang melakukan right issue untuk tarik kabel FTTH ya, Fiber to the Home, sebanyak 4 juta home pass benar ya? Iya, saya. Ya, apa peran Inet di proyek ini dan bagaimana Pak Aris sendiri melihat kontribusi revenue yang signifikan terhadap Inet ini? Yang pasti kalau dengan Wi-Fi saat ini kita udah agree juga, kita akan mensupport kebutuhan, kan mereka punya proyeksi 4 juta ya. Kita akan mensupport kebutuhan utama dari bandwidth internasional mereka juga. Kita udah berkontrak 10 tahun untuk menyediakan itu kurang lebih kapasitas 10 terabyte ya. 10 terabyte. Jadi itu kita udah kita rampungkan dalam awal bulan April ini. Untuk kita menyuplai bandwidth internasional ke mereka 10 terabyte untuk 10 tahun ke depan. Oke. Apakah ini eksklusif untuk Inet sendiri? Enggak eksklusif. Kita masih punya kapasitas yang rencana kita kapasitasnya 20 tera. Jadi sebenarnya hanya basis setengah. Kita masih punya setengah lagi yang cukup besar sih sebenarnya untuk market yang lain. Oke, baik. Nah, kalau kita bicara mengenai resiko dan outlook pasar dari kita dengar tadi banyak sekali sumber-sumber revenue ke depan, proyek-proyek Inet juga. Nah, tapi apakah ada resiko atau tantangan besar yang perlu diketahui oleh para investor ya dalam industri ini, terutama kita melihat kondisi makro seperti sekarang ini? Kalau kita melihat pemain emang nggak cuma satu pasti ya. Ada beberapa kompetitor. Saya lihat yang ke depan yang jadi tantangan mungkin di harga aja. Karena provider sejenis ini saya rasa nggak akan jadi banyak banget, nggak tiba-tiba jadi ratusan tuh nggak mungkin kalau menurut saya. Karena butuh capex yang menurut saya nggak kecil lah untuk industri. Jadi barrier to entry-nya menurut saya masih cukup terbatas. Jadi provider nggak akan mungkin jadi puluhan pun juga nggak. Menurut saya nggak akan lebih dari 20-30 provider aja. Tapi kan market Indonesia sangat besar. Sangat besar, betul, potensi. Jadi paling resiko yang memang mungkin adalah penurunan harga aja. Tapi di proyeksi kita dengan hitungan yang sangat konservatif aja sebenarnya kita masih punya spare jika harga sampai turun lagi aja per giganya aja itu masih masuk sebenarnya. Masih masuk dengan nilai investasi yang kita akan kita akan keluarkan kurang lebih seperti itu. Dengan harga market yang sekarang kita masih turunin spare aja mungkin sekitar 30-40% jika harga itu memang nanti di market turun harga satuannya ya. Itu pun masih masuk sebenarnya. Jadi kita masih punya spare lah. Masih spare ya? Kita nggak berharap turun ya, tapi kita masih punya konservatif hitungan seperti itu. Jadi apakah dampak perang dari tarif US dengan China ini terhadap bisnis Inet ini ada pengaruhnya? Terutama kan masalah exposure dengan USD dan juga jaringan internasional. Sebenarnya mostly market kita adalah lokal. Jadi kalau masalah harga rasanya nggak terlalu impact. Dan sebenarnya kalau USD, misalnya USD naik terus lah ya, misalnya. Sebenarnya ada bagus ada enggaknya. Karena bagusnya, customer kita yang bayar USD jadi naik. Karena kalau kita bicara kabel internasional, ya market kita kan di Indonesia aja. Kita jualan ke market asing. Nah kalau mereka begitu ya, bagus-bagus aja. Nggak bagus di sini tapi ya bagus-bagus aja gitu ya, kurang lebih gitu lah ya. Tapi ya ini jadi plus minus lah menurut saya. Jadi ya di sini kita jualannya rupiah, tapi kalau kita belanja memang ada faktor USD benar. Pasti kita ada connect dengan beberapa data center di luar negeri, pasti pakai USD. Tapi ya tadi marketnya juga USD, jadi menurut saya ya plus minus juga sih. Tapi terutama dengan impor untuk komponen infrastruktur digital ini kan masih kebanyakan tergantung pada impor dan juga USD. Iya. Apakah pengaruhnya sampai sebesar itu? Kebetulan sih kita kemarin udah dirupiahkan ya, dirupiahkan. Sebelum goncang ganjing itu kita rupiahkan. Jadi kita juga berpikir kita nggak mau floating ya. Kalau kita terlalu minimal untuk yang pace ini kita udah rupiahin. Jadi udah kita lock di rupiah. Kebetulan. Jadi kita juga udah berpikir seperti itu sih. Kita juga nggak pengen tiba-tiba floating gitu. Jadi nggak jadi beli, nggak lucu gitu ya maksudnya. Nggak sih. Jadi kalau saya pikir dilihat dari mitigasi resikonya sih masih terukur ya. Dan pengalaman kita sih ya, namanya internet nih udah nggak mungkin orang nggak beli sih. Jadi kayak apa ya, orang pasti beli aja sih. Sudah menjadi kebutuhan pokok ya? Pokok. Ya udah kebutuhan. Jadi ya menurut saya tetap akan nggak masalah sih. Ya ada resiko-resiko tapi masih cukup terukur sih. Cukup terukur lah. Dan kita pikir juga
dari perkembangan teknologi yang ada, sebenarnya harga-harga device ini udah cukup lebih masuk akal dibanding sebelumnya. Teknologi gitu ya, semakin udah mature kan biasanya harganya akan semakin turun ya. Yang paling yang baru-baru aja. Tapi saya pikir dengan harga dengan kapasitas yang kita miliki sekarang, sebenarnya itu masih, saya rasa 5 sampai 10 tahun lagi masih cukup lah. Itu 5 tahun itu masih sangat cukup sebenarnya, gitu aja. Oke. Nah, yang ini topik yang menarik, yaitu terkait aksi korporasi, Pak. Apakah Inet sendiri akan mengadakan aksi korporasi ke depannya? Apakah mungkin ada IPO anak usaha, atau apakah ada potensi merger dengan brand besar dari lokal ataupun asing? Atau mungkin untuk mendukung ekspansi jangka panjang, apakah Inet sendiri akan berencana untuk menerbitkan right issue atau obligasi ke depannya? Dilihat dari apa yang kita proyeksikan sekarang, bisnis plan kita, kebutuhan dari kebutuhan dari capex yang kita butuhin, obligasi ini jadi opsi yang paling make sense lah dan menarik sih buat kita. Karena hitungannya masih sangat masuk akal juga dari yang sekarang. Dan ini saya pikir juga ya kita pelajari opsi yang paling manis lah saat ini di obligasi ya. Harusnya sih seperti itu. Jadi ada kemungkinan untuk penerbitan obligasi, tapi untuk timelinenya apakah sudah ada atau sudah dipertimbangkan, ada ancer-ancer? Kalau kita lihat, kalau yang semua saya sebutin tadi on plan, harusnya bisa di akhir tahun ini ya, harusnya ya. Akhir tahun ini ya, harusnya bisa akhir tahun ini. Kita pakai buku mungkin Juni gitu ya, kita lihat nanti. Baik, menarik sekali. Jadi untuk potensi, apakah ada rencana untuk IPO anak usaha gitu? IPO anak usaha belum kita ya? Masih ke obligasi dulu. Masih ke obligasi opsi. Baik. Nah sekarang Inet sendiri kan sudah masuk ke indeks Kompas 100 sebenarnya ya. Apakah ada target untuk masuk ke MSCI? Ya pasti kita punya target lebih besar ya, nggak mungkin kita mau turun dari target kan. Semakin bagus, semakin baiklah untuk perusahaan juga. Kira-kira seberapa realistisnya tuh? Semua nggak ada yang nggak mungkin ya. Kita mulai Inet dari dulu aja, kita sampai ke tahap ini aja, menurut saya pribadi ya, satu breakthrough yang luar biasa kan. Jadi ke depan nggak ada yang nggak mungkin sih. Waktu kita mulai dari, saya founder juga kan, benar-benar dari nol mulai Inet ini. Jadi dari kita mulai 2016 sampai ke tahap sekarang kita duduk aja, ini udah hal yang dulu belum pernah kita bayangin kan. Jadi gak pernah terpikir, gak pernah mimpi bisa sampai seperti sekarang ini ya? Kalau sampai IPO iya. Jadi IPO, ya? Itu emang kita punya cita-cita seperti itu kan. Jadi maksudnya, jadi nggak ada yang nggak mungkin kan. Semua setelah kita tetap punya bisnis plan yang bagus, fundamental tetap bagus ya, harusnya sih nggak ada yang nggak mungkin. Baik. Dan untuk terakhirnya ini, apa yang menjadi visi jangka panjang Inet? Nah, kalau saya sendiri ada seorang investor jangka panjang, apa alasan yang paling kuat bagi saya untuk terus memegang saham Inet ya, paling nggak selama 5-10 tahun ke depan? Pertama, setahu saya kita dari riset juga, belum ada teknologi yang lebih baik dari fiber optik untuk penyebaran internet. Jadi apalagi tadi kita sudah jelasin, kita mau akuisisi juga kabel yang masih baru. Kabel yang kita kerjasamakan yang di kereta api juga kabel yang relatif masih baru juga, karena baru digelar juga sebagian besar. Jadi sebenarnya secara aset yang kita pegang, ini aset jangka panjang. Yang kedua, internet ini ke depan akan lebih banyak dibutuhkan lagi bahkan. Kita kalau udah bicara, ini AI hari ini. AI aja sebenarnya disrupsinya itu baru 2030. Benar-benar orang akan memanfaatkan AI dengan maksimal. Ini masih ini menjelang ke arah sana. Mungkin ke depan ada robotik dan lain-lain, autonomous vehicle, semua ini nggak pernah akan lepas dari namanya infrastruktur internet, kurang lebih seperti itu. Jadi ini kita masih di tengah sebenarnya, di tengah era perkembangan dari internet. AI sendiri baru mulai 1-2 tahun belakangan ini ya? Iya kan baru mulai. Jadi benar-benar katanya, saya baca-baca ya memang baru benar-benar akan di total dimanfaatkan 2030. Berarti ini masih beginning loh. Sekarang orang masih mempersiapkan infrastrukturnya, masih trial and error juga kan AI ini. Jadi ini nggak bisa lepas. Jadi balik lagi. Nah, yang terakhir ya simpel aja. Emang kalau nggak ada, emang ada yang nggak pakai internet di muka bumi ini kan gitu aja kan. Jadi segimana-gimananya pun juga jelek-jeleknya kita ngomong, nggak ada yang nggak akan pakai infrastruktur internet. Ini akan terus dibutuhin ke depannya. Saya ngeliat ya mungkin yang akan berbeda hanya mungkin teknologinya. Oh dulu 5G, dulu 4G, 5G ya mungkin 6G apalah gitu ya. Tapi kan sebenarnya infrastrukturnya mau 5G, mau 6G, tetap aja butuh fiber optik juga di belakang. Tetap akan butuh. Di BTS tetap butuh juga. Jadi sebenarnya infrastruktur dasar yang manusia sekarang ya internet ini. Jadi menurut saya ya untuk long term apalagi nggak ada masa. Ini masih suatu bisnis yang masa depan lah. Gitu aja. Panjang sekali ya. Kalau saya coba review lagi tadi timeline sendiri untuk proyek Inet ke depan, tadi ada kabel laut, untuk
kontrak di bulan April, pelaksanaan semoga direalisasikan di Di akhir Desember tahun, ya. atau di Januari Januari 2026. Dan lelang untuk 1,4 sendiri di bulan April sama Mei. Dan kalau sudah terrealisasi, kira-kira kalau sudah misalnya dimenangkan, kira-kira terrealisasinya bisa kapan? kurang lebih sama ya. Kurang lebih sama di akhir tahun ya. Dan juga untuk pembangunan data center tadi sudah berlangsung dan Juni ini sudah bisa running ya. Sudah bisa dan running. untuk yang 58 Di bulan ini kita selesai 3, kita bertahap sih ya, karena 58 agak lumayan banyak. Jadi kita di bulan ini ada 3 yang udah running dan bertahap. Kita sih proyeksiin Oktober harusnya 50 udah kelar. Kalau di timeline-nya udah kelar. Tapi ya tadi bertahap setiap bulan mungkin 3, 5 sampai ke 458. Oke, karena lokasi semua sudah tersedia. Betul, ya. karena ada beberapa segmen yang mungkin fiber optiknya masih implementasi dan ada beberapa pengiriman sebenarnya barang udah kita pesan, cuman pengirimannya ada yang belum sampai, jadi kita masih butuh waktu itu aja sih sebenarnya. Tapi udah pasti di tahun ini kalau itu. Tahun ini ya. Pasti tahun ini. Dan juga ada kemungkinan untuk aksi korporasi juga di akhir tahun ini juga. Jadi ada begitu banyak sekali proyek dan potensi Inet ke depan, terutama di tahun 2025 ini ya. Semoga di tahun yang baik ya lah. Oh iya, tahun yang baik untuk Inet. Oke, baik. Sekian untuk perbincangan untuk saat ini, dan saat ini kami juga membuka sesi Q&A bagi para pemirsa, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada pertanyaan, bisa raise hand. Untuk yang sedang menyaksikan online juga bisa raise hand untuk menanyakan pertanyaan. Untuk saat ini apa? Oh ya, bagi Bapak ada. Oh, Baik, bisa perkenalkan dengan Bapak siapa dan pertanyaannya. Saya Budi. Pertanyaan yang ada 2 pertanyaan boleh ya? boleh Mas Budi. Yang pertama itu frekuensi 1,4 kan khusus ya, sehingga perlu penyiapan alat khusus seperti yang tadi dijelaskan. Nah, tadi secara alat kan sudah punya mitra. Apakah mitra tersebut kan menjadikan jadi sangat strategis bagi Inet? Pasti. Di mana mitra tersebut kan mungkin juga bekerja sama dengan pihak lain yang juga sama-sama mengajukan 1,4 GHz ini. Gimana mensedur mengamankan secara strategis proses. Oke. Mungkin pertanyaannya tadi kan cuma dijelaskan kalau tahun ini juga akan berkolaborasi dengan Wi-Fi kan. Nah, Wi-Fi sendiri kan penyedia jalur di. artinya di sini dari atas yang ini akan menjadikan backbone-nya dan kemudian menyebar ke retailnya dengan di tengahnya Wi-Fi atau gimana? Oke. Thank you Mas Budi. Saya jawab dulu ya kali ya. Iya, silakan. Oke, yang pertama untuk masalah teknologi owner tadi yang saya bilang, kita sih cukup yakin dia nggak ada dua lah ya. Karena gini, sama yang bersangkutan nih kita udah kerjasama, saya bilang sangat banyak ya sebenarnya, sangat banyak. Jadi memang justru itu yang membuat kita menggandeng dia ya tadi, karena ini bukan baru ini kita mau gandeng, di beberapa kesempatan lain termasuk dengan Wi-Fi sendiri udah sangat banyak kerjasama dengan si partner ini. Jadi itu sebenarnya udah buah perbincangan yang panjang kurang lebih seperti itu. Jadi kalau saya bilang dia tiba-tiba geser, kayaknya sih enggak sih, menurut saya seperti itu. Secara pembicaraan seperti itu ya. Terus kalau tadi masalah sebenarnya kalau dibilang kolaborasi sama Wi-Fi, kita saling melengkapi sih Pak. Pertama, Inet sendiri kan customer base. Dari customer base aja sebenarnya udah beda. Wi-Fi banyak fokus nanti di retail, karena dia akan saat ini setahu saya mereka udah punya 200.000 pelanggan retail dan terus ke arah 5 juta tadi yang sesuai proyeksi mereka. Jadi mereka akan banyak fokus di segmen retail. Sedangkan kita sendiri banyak fokus di segmen B2B. Jadi ini satu, tidak overlapping di sisi customer base, satu itu ya. Kedua, di infrastruktur. Justru ini saling melengkapi. Kita fokus ke internasional, yang di Jawa tadi kita pakai kabel Wi-Fi yang ada di rel kereta api. Jadi sebenarnya customer base kita yang ada di Jawa bisa pakai itu. Kebutuhan bandwidth nasional yang akan dibutuhkan oleh si Wi-Fi untuk mensuplai berapa juta pelanggan dia tadi, kita yang support ke internasional. Jadi sebenarnya dari sisi infrastruktur dan baik dari sisi pelanggan pun nggak overlapping sih, justru saling melengkapi dari ini. Itu jadi potensi tabrakannya sih enggak ya, kurang lebih gitu. Malah ini jadi kolaborasi yang harusnya manis sih. Boleh Pak, tergantung dia.
Boleh Pak. Oke. Bagaimana? Apakah dialihkan dulu kembali lagi? Ada tidak bagiannya. Oke, nanti kita kembali lagi ya kalau ada waktu ke Pak Budi ya. Kita beralih dulu sebentar ke Pak Kris sebagai branch manager dari Batam. Pak Kris sendiri bertanya Pak, dengan proyeksi proyek-proyek yang akan dijalankan, kira-kira berapa revenue laba bersih Inet pada tahun 2025 ini? Oke. Kalau dilihat dari proyeksi, kita kalau ngomong angka, saya belum bisa ngomong angka, karena kita masih di awal tahun. Tapi kita proyeksikan kita pengen numbuh sekitar 30%. 30%. 30%. Karena menurut hemat kita, satu, data center udah mau jadi ada 2 ya. Plus backbone yang backbone yang kita kolabor sama WiFi juga harusnya udah segera jadi. Dari situ dulu kita mulai bergerak dari situ dulu. Oke. Karena untuk proyeksi pendapatan yang tadi yang di segmen kabel laut yang baru saya itu di tahun 2026 kemudian, karena baru jadinya di akhir tahun atau di awal tahun 2025. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Sekarang ada pertanyaan tadi ya. Ya. Potensi lingkungan bisnis terkait kabel bawah itu seperti apa, dan kira-kira nilai aset yang mau diakuisisi atau Oke, kalau nilai aset saya belum bisa jawab karena kita masih review lagi lagi finalisasi ya. Jadi tunggu finalisasi, nanti juga pasti akan kita sampaikan sih kalau untuk nilai aset yang kita akuisisi dari kabel laut tersebut. Tapi soon lah, itu insya Allah soon. Nah, tapi kalau proyeksi pendapatan, ya, ini hitungan kasar aja ya. Hitungan kasar kita gini, saat ini dari kabel yang akan kita ambil nanti, kemungkinan kita akan punya kapasitas 20 tera. By spec-nya seperti itu. Dengan 20 tera ini kurang lebih mungkin 20.000 giga ya, kurang lebih. Saat ini pasaran harga per giga itu sekitar 5 juta. 5 juta itu udah harga murah ya, karena ada yang masih jual 6-7 juta masih ada. Anggap 5 juta aja deh yang paling murah di market. Ya tinggal diperkalikan aja. Dan anggap aja deh kapasitas kita keserap nggak sampai, kita dari yang diambil sama si WiFi ya, anggaplah yang diambil market sisanya 30% aja. 30% berarti 3.000 giga. 3.000 giga dikali 5 juta aja, harga termurah di market pada saat ini ya bisa dikalkulasikan udah sekitar per bulan udah 15 miliar ya. Kalau per tahun udah sekitar 170-an lah, 80-an lah kurang lebih. Grossnya kurang lebih situ. Karena biaya maintenance-nya kan cuma 4% per tahun. Dan kalau kita pakai kabel orang, ya kita naik kapasitas, cost-nya naik terus kan. Jadi akhirnya nggak kelar-kelar nih. Makanya kenapa kita beranikan diri untuk ngambil kabel sendiri. Ya itu simpelnya, saya belum bisa ngomong lebih jauh lagi. Kalau nilai asetnya nanti setelah kontraknya selesai aja ya, lebih fair juga buat si vendor juga soalnya. Oke, kita tunggu ya perhitungan perinciannya ya Pak. Iya, tapi itu simpelnya seperti itu. Makanya saya bilang even harga ke depan ada adjustment pasti ya, namanya waktu kan akan ada adjustment. Ya pasti itu pun masih menurut saya masih sangat make sense hitungannya seperti itu. Tapi kita punya beberapa strategi, saya belum bisa bilang sekarang, yang masih diskusi manajemen untuk benar-benar tanda kutip mengakuisisi market lah, kurang lebih gitu aja. Tapi tunggu dulu aja, tunggu kabelnya jadi aja. Oke, tinggal ditunggu. Sudah menjawab pertanyaannya? Oke, terima kasih. Terima Dan kasih, sekarang Mas. ada satu pertanyaan dari, kita beralih dulu ke online, dari YB Semarang. Pak Peter, silakan bisa di-unmute untuk pertanyaannya. Ya, halo, bisa dengar? Oke, bisa dengar Pak Ya, Peter? bisa. Oke, tadi dikatakan ada rencana untuk masuk ke MSCI ya tadi ya. Nah, ini kalau dilihat ada beberapa saham yang gagal karena UMA dan kriteria yang lain. Bagaimana pandangan Bapak terhadap regulasi ini? Apakah memang menghambat? Bila iya, bagaimana cara mengatasinya, Pak? Terima kasih. Ya, makasih Pak Pisan. Sebenarnya gini Pak, kalau saya sih saat ini saya belum mempelajari lebih jauh mengenai itu, tapi kalau saya sendiri di korporasi sih fokusnya ke fundamental sih Pak, ke operasional. Kita saya rasa gimana pun juga gambarannya ketika kita punya implementasi yang bagus, fundamental yang bagus, ya itu nggak terlalu berimpact sih Pak ke regulasi-regulasi yang ada. Jadi itu aja sih Pak kalau menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Kira Pak Peter sudah menjawab pertanyaannya? Ya. Oke, baik.
Dari saudara-saudara di sini, apakah ada yang mau bertanya lagi? Oke, Bapak. Saya bertanya-bertanya ini dalam medisi. Nah, sementara konsep bisnis ini kan B2B. Nah, kalau itu dalam preferensi ini, Oke, makasih. Jadi gini, memang saat ini kita fokusnya di B2B dari awal sampai sekarang. Nah, frekuensi ini pasti kita akan merambah ke segmen retail juga ketika memang kita bisa memenangkan slot tersebut. Tapi kita punya beberapa strategi sih. Jadi kita kan semangatnya kolaborasi ya kalau di net. Soalnya judulnya namanya sinergi lah ya. Jadi kita sebenarnya kita bisa mengkolaborasikan ini dengan mitra-mitra ISP kita yang ada sebenarnya yang ada di nanti di slot blok yang memang kita bisa menang blok 1 lah ya. Kita bisa bersinergi sama mitra-mitra ISP kita untuk penjualan di sana. Jadi teknisnya nggak akan semuanya kita turun tangan langsung sendiri ya, tapi kita bisa bermitra karena kalau kita nggak bermitra juga, ini sangat besar sih jujur aja marketnya. Yang saya bilang tadi, penetrasi broadband kita masih sekitar di bawah 15%. Marketnya masih sangat besar, jadi bahasanya kita ya bersinergi, berkolaborasi dengan mitra-mitra kita agar benar-benar ini bisa keserap maksimal ke masyarakat. Ya kurang lebih strateginya seperti itu sih. Jadi teknisnya kita tetap akan B2B, cuman nggak semuanya kita kerjain turun sendiri, kita akan banyak bersinergi dengan mitra-mitra kita. Kita udah bicara juga dengan mereka dan so far mereka menyambut baik plan tersebut ya. Bagi mereka juga senang kan, dibanding mereka ikut bertempur di bawah, lebih baik kita saling menggandeng ya, cari untung cuan bareng itu aja sih. Oke, baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Pak Robin dari YB Solo. Bagaimana Inet bisa keep on top menghadapi persaingan karena akan banyak yang memakai FWA juga? Oke, sebenarnya kalau FWA ini setahu saya akan ada 3 blok aja, dan 3 blok ini nggak akan overlapping karena pemenangnya hanya 1 per blok. Jadi menurut saya nggak tabrakan sih, kalau setahu saya seperti itu ya. Oke, dan yang ikut lelang ini sekitar ada berapa kompetitor tadi? Yang saya dengar ya, Ya. 8 atau 7 ya, yang udah tertarik. Ya dengan kemungkinan ada 3 blok yang dilempar, berarti kemungkinan menangnya kan 40%. Kurang cukup lebih tinggi gitu ya. Cukup tinggi. Tahu saya ya, sampai hari ini ya, sekitar 78 ya. Jadi 40% kemungkinan ya. Cuman bloknya di mana pembagian saya belum dapat. Oke, baik, terima kasih. Dari saudara-saudara ada yang masih mau bertanya? Oke, balik lagi tadi ke Pak Budi ya. Oh, sudah ditanyakan. Oke, baik. Ini bisa scroll tadi siapa? Padang ya? Oke, bisa dinaikin sedikit tadi setelah Pak Robin. Oke, dari Pak Johan dari YB Padam, seberapa besar kontribusi Inet terhadap program 3 juta rumahnya Wi-Fi? Oke, kalau dibilang seberapa besar sih. Karena tadi saya bilang, untuk main kebutuhan bandwidth-nya akan kita yang supply. Yang saya bilang tadi 10 tera, kemungkinan kebutuhannya kalau 3 juta rumah ini kemungkinan kebutuhannya sekitar 15 tera. 15 tera. Nah, 10 tera insya Allah kita yang supply. Dari 20 tera kapasitas yang kita akan, proyeksi yang kita punya nanti ke depannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Johan untuk pertanyaannya. Apakah dari saudara-saudara ada yang masih mau bertanya? Pak Tongam, ada? Sudah. Oke, dari Pak Angga sini juga. Mungkin perlu 1 hari sesi ngitung pakai matematika kalau kontraknya sudah beres, Pak. Oke, nanti kita akan arrange lagi 1 sesi ya, khusus dengan para pakar-pakarnya untuk bisa. Matematikanya belum keluar ya? Iya, tunggu dulu. Betul. Karena masih kita beresin dulu itunya. Karena tadi belum bisa dijelaskan karena Belum. Masih belum final ya. belum final, kita memang masih penasaran. Tadi sekilas angkanya ada keluar untuk kabel bawah laut, cukup menarik. Mungkin nanti kita lebih bagus. Tadi saya baru lagi hitung ya. saya baru bisa bicarakan di proyeksinya, tapi kan tadi ditanyakan berapa investasinya, ini belum keluar. Belum keluar. Jadi nanti bisa dilihat dari total proyeksi dan nilai investasi kan ini akan ketemu
ya angkanya lah kurang lebih gitu lah ya. Baik, nanti kita akan atur lagi ya dengan Boleh. YB Sekuritas untuk kita benar-benar satu sesi untuk lebih terlihat lagi gambaran dan perhitungan yang jelas dan proyeksi ke depannya seperti apa ya. Boleh. Nanti setelah kita selesaikan ini aja. Selesaikan ya. ini, betul, baik. Oke, dari branch manager, apakah ada pertanyaan lagi dari online? Oke, baik, tidak ada lagi. Dari saudara-saudara tidak ada lagi. Oke, baik, kalau begitu kita sudah tiba sampai kepada penghujung acara. Sekali lagi kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Arif untuk waktunya. Dan juga, ada satu lagi ya? Sorry, dari Pak Kris, dari YB Batam ada satu lagi. Tadi ada dikatakan mau ambil proyeksi frekuensi dan kabel laut. Berapa perkiraan biaya yang dibutuhkan Inet untuk akuisisi masing-masing proyek ini? Oh oke. Kalau kabel laut tadi saya bilang nunggu kontaknya saya dulu ya, karena saya nggak bisa announce sebelum kita finalkan. Kalau frekuensi ini nunggu dari Komdigi sebenarnya. Ini setahu saya nanti akan beauty contest. Jadi frekuensi beauty contest. Ya. Tapi saya belum tahu angka minimum bidnya di berapa. Jadi nunggu dari Komdigi menyampaikan dulu baru kita bisa bicara sih. Oke, jadi setelah pengumuman baru bisa diperkirakan biayanya seperti itu. Betul. Kita masih nunggu karena kita nggak mungkin mendahului announcement dari mereka ya. Oke, baik. Dari Pak Kris sendiri, apakah sudah ada pertanyaan lain? Ada follow up question? Oke, baik. Semarang, dari Semarang ya. Oke, dari YB Semarang, dari Pak Peter silakan. Maaf, saya Mario. Mau tanya pembagian bloknya itu bagaimana? Catatannya tadi kan 3 blok, pembagian 3 blok terus-terusan kan? Itu bloknya bagaimana? Itu aja. Oke. Yang kemarin kita dengar bloknya ini akan mix. Jadi misalnya nggak cuma Jawa doang. Jawa akan di-mix dengan mungkin yang jauh kayak Papua misalnya gitu ya. Mungkin Sumatera ada di-mix dengan mana. Jadi blok ini nggak kayak cuman barat, tengah, timur, nggak gitu. Tapi blok ini akan ada yang jadi lebih adil, kayak lebih fair. Misalnya Jawa dicampur sama Papua, mungkin Sumatera dicampur sama Kalimantan, jadi kayak biar lebih adil. Jadi nggak ada satu blok yang kayaknya basah banget, ada blok lain yang kering banget, kayaknya nggak gitu. Tapi pembagian bloknya gimana kita masih nunggu dari Komdigi sih. Baik. Tapi kurang lebih komposnya akan seperti itulah yang kita dengar. Oke, supaya mencapai pemerataan ya berarti. Iya ya? benar, karena nggak mau kalau yang menang yang cuma di Jawa doang, yang lain pasti kan nggak mau ngambil ya, karena dianggapnya nggak menarik. Tahu saya sih gitu. Ya. Berarti pemilihan untuk penentuan blok mana juga dari Komdigi juga ya? Bukan dari kita. Oke, baik. Oke, dari Semarang apakah ada follow up question? Oke, sudah tidak ada. Dari saudara-saudara sudah tidak ada question lagi. Oke, sekali lagi, kalau tidak ada question lagi, kita akan tutup sesi behind the chart pada hari ini. Oke. Oke, Arif, terima kasih sekali sama-sama untuk segala insight-nya. Kita terus berharap agar Inet dapat terus menjadi semakin sukses dan biar semua target yang sudah direncanakan itu bisa tercapai ya. Sehingga Inet sendiri bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat, kepada para investor dan juga kepada perekonomian negara kita. Supaya Indonesia juga bisa semakin makmur, juga bisa semakin maju juga. Baik, terima kasih juga kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dan juga terima kasih para pemirsa yang sudah mengikuti acara Behind the Chart ini sampai habis. Oke, baik. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Oke. Baik. Kita juga ada 2 gift yang akan kita berikan. Dari Pak Arif sendiri bisa pilih satu pemenang. Oke. Saya pilih Pak Budi depan deh. Pak Budi ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Budi. Baik, dari Pak Arif bisa. Oke. Terima kasih Pak ya. Terima kasih. Selamat Pak Budi. Dan satu lagi dari Pak Rangga bisa dipilih satu pertanyaan. Yang tadi khusus live aja. Oh, yang live aja. Khusus live saja. Yang di cabang bisa apa enggak? Yang di cabang yang onsite saja. Oh, yang datang di sini ya. Ini nih yang dari jauh nih. Oke, dari Pak siapa tadi? Isa Zeldi. Jeldi, oke. Selamat. Aduh. Jauh-jauh nih dari Pontianak. Oh, dari Pontianak. Selamat. Makasih. Oke. Waduh. Ayo. Ayo. Bareng Pak Rangga ya?
Saya ikut. Oke, thank you. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih. Makasih lah Mas Angga. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Bersama YB, Yakin bertumbuh bersama. Oke.